PPSDM juga, Ya Bu, Pusat betul. Pengembangan SDM yang BP2MI. Ya, ya betul. Oke, baik, jadi memang, PR-nya nih buat teman-teman pelaksana dan juga tenaga non-ASN yang ingin ikut seleksi P3K mau nggak mau membaca nih aturan-aturan yang terkait gitu ya, teori-teori yang terkait dengan konsep-konsep yang terkait dengan, kegiatan, antar kerja gitu ya. Tadi mulai dari informasi pasar kerja, kemudian, penyuluhan jabatan, Bu, ya? Penyuluhan Ya. jabatan, analis jabatan. Ini izin, Bu, karena Iya. ada perbedaan ya antara Permenpan yang lama dengan Permenpan yang baru ya. Kan yang lama itu agak lebih banyak gitu ya, Ya lebih sepertinya detail. uraian detail. Nah, itu sebenarnya nanti untuk uji kom yang misalnya tahun 2023 atau yang seleksi P3K yang besok ini mengacu ke mana ya, Bu, ya? Sebetulnya itu sama saja, Mas. Cuman kalau di Permenpan nomor 5 itu rigid gitu loh, rigid, ini tapi kalau di Permenpan 01 tahun 2020 itu lebih, simpel tapi lebih luas, gitu. Jadi, ini apa, kekurangan daripada Permenpan nomor 5 kita perbaiki di Permenpan nomor 1. Jadi, Oke. ininya kalau secara ininya, karena kita kan, juknisnya karena untuk Permenpan cuman kekurangannya Permenpan 01 itu kita belum juknisnya belum selesai, belum keluar. Jadi makanya kita masih, mengacu kepada, Permenpan, 05 untuk penilaian ya tahun kemarin itu. Nah, untuk tahun ini kita sudah mulai, ke Permenpan nomor 1. Cuman, kalau ini sebetulnya isinya sama saja, Mas, cuma lebih didetailkan kemudian, nilai angka kreditnya aja yang lebih besar kalau di Permen 401. Jadi kalau untuk lebih, rigid, lebih detail bisa dilihat di Permen 405 gitu. Karena kalau itu sampai, ininya turunannya kecil-kecilnya sebutkan, tapi kalau untuk yang di 01 itu lebih global, ya lebih umum, tapi lebih luas gitu. Ya terlalu ini. Oke. Ya, oke, ini dari tadi teman-teman yang bertanya ini kebanyakan dari teman-teman pelaksana, Bu, sama Ya, yang bahkan tadi beberapa yang udah JF gitu ya. nah, Saya pengen mengajak nih teman-teman yang tenaga non ASN yang mmm, memang selama ini sudah bekerja di BP2MI melaksanakan fungsi antar kerja gitu ya, meskipun fungsi antar kerja yang memang melekat pada BP2MI tadi, Bu, ya. mmm, Kalau yang TKA kan kita nggak ada gitu. Nah, mmm, saya ingin mengundang nih teman-teman yang tenaga non ASN nih, karena kan sebagian mungkin akan ikut seleksi P3K gitu ya, baik nanti yang dituju instansinya BP2MI atau Kemenaker. Kemenaker juga buka kan, Bu, ya? iya, Tahun ini kemudian atau di instansi, pemerintahan daerah ya, kabupaten kota, eee, silakan, teman-teman, tenaga non ASN di lingkungan BPDMI. Saya ini agak kurang pertanyaan ini, malah teman-teman yang sudah pelaksana PNS yang banyak bertanya. Nggak apa-apa tanya misalnya, "Oh, saya nggak jelas dengan konsep ini, pengen tahu tentang konsep ini," gitu. Apakah ada teman-teman tenaga non-ASN, khususnya sudah di bidang penempatan dan perlindungan PMI ini yang sebenarnya mereka sudah ngelotok sih, Bu, kalau perlindungan dan penempatan PMI, Bu, ya. iya, Cuma kan ada hal-hal yang secara teoritis mungkin mereka belum paham gitu ya secara konsep, gitu. Bapak, Ibu, kalau memang tidak ada mungkin kita lanjut dulu, Bu, paparan materi Ibu. iya. Ini mungkin, ini ya, ada ini dari Mbak Ratih ya, SDM Oh, iya, boleh boleh. terkait untuk perpindahan jabatan ke dalam Jayapungat tanggal berapa dibuka, mekanisme prosesnya seperti apa. Nah, Mbak Ratih mungkin kalau untuk perpindahan jabatan kita memang tidak ada tanggalnya, kita sesuai dengan usulan dari, unit kerjanya, dari instansi penggunanya. Karena usulannya kan ke kami. Jadi nanti kalau misalnya ada, ini silakan, diusulkan oleh unit penggunanya ya, instansi penggunanya ke kami, nanti kami rekap, kami ini karena kita itu kan melakukan uji kompetensi sesuai dengan kebutuhan juga untuk pesertanya. Misalnya,
tahun ini banyak yang minta untuk ini apa untuk alih jabatan, tapi harus tetap harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Ini coba Mbak Ratih dilihat di Permen Permenpan ini sebentar, bukan Permenpan. Peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 ya. Nanti Mbak Ratih bisa dibuka itu peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 pasal 9 tentang perpindahan jabatan. Itu sama prosesnya karena untuk semua fungsional khusus itu sama alurnya. Yang ini apa? Pertama ini di sini di pasal 9 tuh ayat 1 disampaikan bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan dan mempertimbangkan kebutuhan jabatan fungsional yang akan diduduki. Jadi tadi kan ternyata kalau BP2MI sudah punya ini ya, apa formasi kebutuhan kan, sudah disetujui kan tadi Pak Saifulus menyampaikan bahwa kemarin diajukan 516, berarti masih banyak peluangnya ya untuk mengisi jabatan fungsional. Kemudian yang ini alur proses pengangkatan pejabat fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain selain jabatan fungsional ahli utama dilakukan sebagai berikut. Pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah mengajukan usulan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi. Nah, makanya saya bilang nanti instansi pengguna mengusulkan kepada kami selaku instansi pembina untuk perpindahan jabatan dari beberapa teman-teman kan gitu dengan ini, dan sekaligus jangan satu-satu, misalnya hari ini datang satu orang, besok atau janganlah ya, karena nanti malah pusing di sininya ya, dan nanti tidak diakomodir. Misalnya dikasih waktu aja kalau di ininya Mbak Ratih di di kepegawaiannya, misalnya kalau ada teman-teman yang ingin ingin alih jabatan, ingin pindah jabatan, dikasih waktu bulan berapa lama, tanggal berapa sampai tanggal, karena akan kami proses begitu. Jadi sekaligus nanti ininya usulannya. Kemudian di sini juga disampaikan setelah instansi pembina melakukan verifikasi dan memvalidasi terhadap pengusulan yang diajukan, kemudian kita mengerjakan uji kom. Ya, jadi nanti kita melakukan uji kom. Setelah itu, setelah ada uji kom, baru kita menerbitkan penetapan angka kreditnya dan rekomendasinya. Jadi nanti kita setelah uji kom, mereka ada yang beberapa yang lulus mungkin, yang itu baru kita membuat PAK-nya dan surat rekomendasinya. Ya. Baru setelah ini setelah ada dari rekomendasi dari kita dan ada PAK dari kita, maka pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah melakukan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional. Ya, jadi itu nanti setelah disetujui baru dari BP2MI melakukan pengangkatan bahwa dia sudah bisa dinyatakan sebagai fungsional pengantar kerja. Jadi tolong dilihat di itu aja Mbak ya, untuk lebih detailnya dari datanya dilihat di peraturan BKN nomor 11 tahun 2022, terutama di pasal 9. Oke. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada yang ini, Mbak Ratih? Iya, tadi yang bertanya Mbak Ratih atau rekan-rekan yang lain tadi, berarti, mengacunya ke peraturan BKN 11 BKN nomor 2022 11. saja, Bu, ya? Jadi Ya, tidak ada peraturan teknis yang dikeluarkan enggak ada. Kemen. Kita kan mengacunya kepada peraturan BKN. Ya, Baik, Bu. Oke, oke. Bu, mungkin bisa dilanjut dulu kalau memang tidak ada yang bertanya. Ya. Oke, tadi kita sudah membahas terkait dengan unsur utama untuk pengantar kerja ya, tapi ini memang kaitannya dengan ini. Kemudian unsur penunjang. Unsur penunjang itu ininya ada 6 butir kegiatan ya.
Ada 6 butir kegiatan di mana mengajar atau melatih di bidang antarkerja itu dapat 1 nilainya. Kemudian keanggotaan dalam tim penilai atau sebagai tim uji kompetensi dapat nilai 1. Kemudian kita memperoleh penghargaan, tapi penghargaannya untuk pelayanan antarkerja juga ya kaitannya. Bukan penghargaan misalnya saya mendapatkan penghargaan sebagai ini perias tata busana, itu tidak, atau perias kecantikan itu tidak ada nilainya ya, tapi penghargaan misalnya sebagai pelaksana pelayanan antarkerja terbaik di wilayah UPT ini apa Kalimantan Barat atau di wilayah UPT BP2MI DKI kan gitu. Itu baru bisa ini apa bisa dapat nilai dan nilainya lumayan besar. Kemudian memperoleh gelar kesarjanaan lainnya. Nah, tadi dibilang ada tadi saya sampaikan untuk unsur utama apabila kita melanjutkan sesuai dengan tugas kita sebagai pelaksana pelayanan antarkerja, maka itu masuknya ke ini apa unsur utama. Tapi kalau kita memperoleh gelar kesarjanaan di luar ya, tidak sesuai dengan tugas kita, itu tetap dinilai tapi nilainya ke unsur penunjang. Itu yang harus ini. Jadi jangan sampai kita salah ini ya, kecuali kalau kita sudah dapat ini apa S2 di bidang kebijakan ketenagakerjaan misalnya, di bidang ini apa mediator, di bidang apa ya kalau untuk ini perencanaan tenaga kerja. Nah, itu masuknya ke utama. Tapi kalau misalnya kita ininya kebijakannya di bidang ekonomi, di bidang pemberdayaan, nah itu mungkin masuknya ke unsur penunjang. Begitu juga yang poin terakhir yaitu melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas bidang. Jadi kalau kita mendapatkan tugas tambahan dari pimpinan ya, tugas tambahan dari pimpinan, yang penting ada SPT-nya, ada ininya apa? Ada SPT, ada laporannya, itu kita bisa masukkan ke dalam unsur penunjang. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita ditugaskan oleh pimpinan terus kita bilang, lah itu kan bukan tugas kami sebagai pengantar kerja. Nah, jangan khawatir, jangan ini, jangan apa takut kalau tidak ada nilai, tetap kita nilai ya. Kita nilai nih di sini sebagai unsur penunjang. Tuh. Nah, ini kalau untuk ini tadi untuk yang pendidikan, untuk yang pengembangan profesi, berapa jumlah angka kreditnya? Nah, ini bisa dilihat ya, berapa nilainya. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau yang di bawah ini 10 sampai 30 itu sekarang 0,5 angka kreditnya, yaitu yang mengikuti seminar, workshop apa ini apa atau mungkin kita ini sehari gitu ya. Itu sehari ini masuknya di sini dapat itu. Nanti mungkin kali ini teman-teman nggak belum ini ya, belum belum tak ini ya, mendingan kita langsung aja lagi ke nih. Tadi Bapak Ibu menyampaikan bahwa terkait dengan apa saja sih kompetensi tadi ini kembali lagi saya ingatkan sebetulnya ini dari 11 kegiatan ini ya unsur pelayanan itu sebetulnya intinya 3 itu job matching, job counseling dan job matching, job canvassing, job counseling sama job matching. Itu yang harus kita inikan. Ininya ya. Unsur pelayanan kerja itu menyajikan data antar kerja, perencanaan tenaga kerja, indeks ketenaga kerjaan, informasi pasar kerja, analisis jabatan, penyuluhan dan bimbingan jabatan, perantaraan kerja, kelembagaan. Kalau kelembagaan itu ininya banyaknya di itu ya, di BP2MI juga banyak penempatan tenaga kerja dalam negeri. Perluasan kesempatan kerja, pengenalan tenaga asing dan pengembangan antar kerja. Nah, ini yang tercantum dalam juknis. Kenapa kita ini
atlet yang bekerja dalam negeri, ini masih juknis yang lama ya, juknis Permenpan itu karena kita belum ada ini apa, juknis untuk yang Permenpan yang terbaru. Nah, mungkin sampai di situ mungkin karena ini untuk ini ya, untuk Iya, pengantar iya, kerja izin Bu. sebetulnya. Mungkin kalau untuk Heeh, yang izin calon-calon Bu. pengantar Heeh. kerja, mungkin Kalau bisa didiskusikan lebih ini iya, lagi. izin Bu, ada beberapa hal mungkin tadi ada Hmm, titipan pertanyaan juga. Cuma hmm, ini lebih ke teknis tadi ya Bu, apa namanya, terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh calon anak kerja. Ada yang nitip nih pertanyaan terkait dengan perencanaan tenaga kerja, mungkin bisa dijawab juga. Karena mereka ketika membuka aturan gitu ya, kok ada perbedaan antara perencanaan tenaga kerja mikro dan makro gitu, Bu. ya. Nah, itu apa sih, yang menjadi pembedanya gitu loh antara mikro dan makro, Ya, gitu, Bu? kalau perencanaan tenaga kerja mikro itu adalah ruang lingkupnya untuk perusahaan, ya, kebutuhan tenaga kerja di perusahaan. Itu perencanaan tenaga kerja mikro. Jadi ininya perlu di perusahaan. Sedangkan kalau perencanaan tenaga kerja makro itu sebenarnya adalah yang kita laksanakan. Perencanaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja untuk lingkup daerah nasional. Ya, itu. Jadi mikro itu untuk perusahaan, tapi kalau untuk yang makro itu untuk daerah dan nasional. Misalnya yang ini apa, berapa dengan kondisi saat ini dengan pertumbuhan ekonomi kan gitu, yang mempengaruhi itu jumlah pengangguran, angkatan kerja, kemudian pertumbuhan ekonomi, itu adalah ini untuk apa, ininya di makro, unsur-unsur yang mempengaruhi. Untuk yang makro, tapi kalau untuk yang mikro itu perkembangan perusahaan, ini perusahaan, kebutuhan, jadi itu yang mikro. Jadi mikro itu perusahaan aja itunya, titik beratnya banyak digunakan di perusahaan. Tapi kalau makro itu untuk kita, untuk kebijakan. Karena makanya kalau di makro itu ada rencana RPTKAD daerah dan RPTKN nasional itu. Jadi kalau untuk yang di BP2MI itu yang kita ini kan yang makronya, ya kan, kebutuhan tenaga kerja di di apa, di negara A misalnya itu kan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonominya, kondisi sosial, politik, kemudian jumlah pengangguran di negara itu gitu. Itu makro. Ya. Iya, itu, berarti ada hitung-hitungannya juga ya, Bu, ya? Ada hitung-hitungannya, ada Oke, rumusnya, ada oke. Nah itu diklatnya kalau di kami. oh oh Ada khusus ya, diklat Bu? perencanaan tenaga kerja dan itu pakai rumus. Ini jadi kita memang ininya juga apa, tidak bisa pakai manual ya, pakai rumus ininya untuk menghitung karena tapi kita harus paham saja unsur-unsur yang mempengaruhi perencanaan tenaga kerja makro itu yaitu tadi saya bilang pertumbuhan ekonomi ya, kondisi angkatan kerja, kemudian ini apa, informasi lowongan salah satunya, lowongan kerja, kemudian jumlah pengangguran, itu salah satu yang mempengaruhi. Mmm, Ya. iya. Kalau yang mikro dia apa, Bu, yang lebih lebih yang harus kita pertimbangkan kita kita menyusun perencanaan tenaga kerja mikro, Bu? Yang mikro itu adalah misalnya itu kan di perusahaan, digunakan Iya, oleh perusahaan. Jadi itu perencanaan tenaga mikro itu seperti ini, kalau ini RPTK untuk yang perusahaan kalau mengajukan ini, kalau mengajukan izin ya biasanya kayak gitu kan, dia kan harus melaporkan wajib lapor ketenagakerjaan. Di situ ada, tapi itu untuk perusahaan-perusahaan. Jadi misalnya dalam 1 tahun itu berapa kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan itu. Nah, itu yang mempengaruhi kan adalah pertumbuhan daripada perusahaannya itu. Itu yang ini yang membedakan. Jadi mikro itu skupnya lebih sempit karena hanya khusus untuk perusahaan. Perusahaan ini apa, individual gitu loh. Perusahaan A pasti perencanaan tenaga kerja mikronya beda dengan perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D gitu.
karena melihat mungkin dia tahun depan dia akan ekspansi, akan memperluas wilayah kerjanya, memperluas produknya sehingga membutuhkan tenaga kerja sekian dengan rincian. Nah, itu namanya perencanaan tenaga kerja mikro, Mas. Tuh, lebih detail jabatannya apa kan gitu. Kriterianya seperti apa kalau kalau perencanaan tenaga kerja mikro seperti itu. Tapi kalau makro itu ya kembali itu pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi jumlah pengangguran, jumlah angkatan kerja, jumlah pertumbuhan ekonomi gitu. Itu berarti ada modulnya khusus ya Bu ya Ada terkait modulnya dengan khusus. soalnya kalau kami lihat juga, ada memang aturannya Permenaker 16 dan 17 tahun 2010 ya mengatur Ya, tentang perencanaan tenaga ada. kerja makro dan mikro ini. Ya, Ya betul. mungkin ini jadi catatan Jadi buat ada teman-teman. pada Yap, saat ikut diklat dasar ya. Nah, sekarang kan ke depan itu, Mas, ke depan sesuai dengan aturan Menpan kan nanti diklat itu berjenjang ya. Jadi kalau sekarang kan untuk naik pangkat masih uji kom ya. Tapi kalau nanti tuh uji kom setelah mengikuti diklat kan gitu. Jadi untuk yang dasar itu untuk calon-calon ini apa pengantar kerja pengangkatan pertama itu wajib mengikuti diklat kan dasar pengantar kerja. Nah, ke depan mudah-mudahan bisa kita karena kita sudah menyusun modulnya juga mau ini aturannya sudah ada. Ke depan kita untuk naik level jabatan dari pertama ke muda itu harus ikut diklat juga. Jadi setelah diklat ada uji komnya. Jadi kalau sekarang kan tidak ya, kita sekarang langsung uji kom. Tapi aturan Permenpan yang baru itu semua fungsional itu harus ada diklat berjenjang. Itu. Tapi kita lihat kesiapan SDM di instansi pembina, kemudian kesiapan anggaran, tapi mudah-mudahan pelan-pelan sudah bisa kita lakukan itu. Jadi yang uji kom itu kalau sekarang kan seolah-olah mentah ya, dia tidak punya pembekal apa harus belajar mandiri ya, belajar sendiri. Kalau nanti tidak harus didiklatkan dulu sama dengan diklat dasar ketenagakerjaan, dasar pengantar kerja. Gitu. iya. Ya ini jadi catatan nih buat teman-teman, Ya. Bapak Ibu yang tadi berminat ya, baik uji kom maupun yang seleksi P3K mungkin aturan terkait dengan perencanaan tenaga kerja ya, bahkan dibedakan antara mikro dan makro. Kami juga nanti mudah-mudahan bisa dapat modulnya Bu ya. Ya, Di samping nanti kami coba juga saya habis ini saya tanya ke akan koordinasi teman-teman. dengan teman-teman Cuma PPSDM. ini juga Bu ada pertanyaan lagi titipan nih Bu. Ini Hmm, rata-rata malu-malu semua nih mau nanya. hmm. Kalau di yang apa namanya Permenpan pengantar kerja yang lama itu kan ada indeks ketenagakerjaan ya Bu ya, penyusunan indeks ketenagakerjaan. Tapi kan di Permenpan yang baru tuh tidak di-state secara eksplisit ya. Apakah itu masih menjadi perannya pengantar kerja dan mungkin kalau di kami kayaknya belum pernah menyusun ya indeks Gimana ketenagakerjaan. Mas? Tadi kurang jelas maaf. Gimana? Ya, kalau di Permenpan yang lama itu kan ada, eee, apa namanya, butir, kegiatan itu yang terkait dengan penyusunan indeks ketenagakerjaan ya, ya Bu ya. Nah ini, apa namanya, di Permenpan yang baru kan kalau tidak salah ya, itu tidak tidak apa nih kalimatnya, tidak disebutkan secara eksplisit. Apakah ini masih menjadi peran tugasnya pengantar kerja dan juga sebenarnya indeks ketenagakerjaan tuh bagaimana sih Bu, gitu? Karena mungkin sebagian teman-teman di kita, baik yang pengantar kerja maupun yang belum pengantar kerja ini juga belum begitu memahami, apa sih itu indeks ketenagakerjaan, gitu. Oh, izin Mas. Itu tetap sama ya. Tadi saya Hmm. sampaikan ini sebetulnya cuman kalau di Permenpan nomor 1 itu kan lebih global. Kalau di Permenpan 5 itu eh, detail kan ya gitu. Detail tapi kaku, tidak fleksibel. Tapi kalau di Permenpan yang nomor 1 itu karena kebutuhan dengan perkembangan yang begitu pesat sehingga kita dibuatkan lebih fleksibel lagi. Jadi tidak detail tapi luas kan gitu, bisa menyesuaikan. Jadi untuk penyusunan indeks ketenagakerjaan tetap ada, Mas. Ada, coba kita lihat di ini. Oh, sebentar gimana nih.
Nih, ini kan di unsur sebentar. Di halaman berapa ya ini paparannya ada, Mas? Atau saya lihat di ininya aja di Permenpan. Nah, coba dilihat di pasal itunya, Mas. Di pasal dia kalau di Permenpan nggak pegang Di ya juknis Permenpan kali nomor Bu ya? 1. Nah, di sini ini masuknya ke perencanaan ya. Perencanaan pelaksanaan akta kerja. Dilihat di itu. Dilihat kalau di Permenpan 01 itu tidak di ini kan, tapi di unsur dan subunsur kegiatan ada ya. Di subunsurnya itu perencanaan dan perencanaan pelaksanaan akta kerja itu masuk ke dalam ini indeks ketenagakerjaan. Jadi tetap masih ada Ibu ya? Tetap masuk karena itu kan tusi kita, tusi daripada pengantar kerja itu, dan itu merupakan bagian daripada pelayanan antar kerja. Kan di situ kita harus bisa menyajikan informasi pasar kerja. Nah, untuk menyajikan itu kita juga kan menyusun indeks ketenagakerjaan. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bertanya? Izin Pak, Ibu, Ya. saya ingin bertanya. Kan saya dari Pusdatin PPN PN. Nah, ini kan saya benar-benar buta banget ya Pak, Ibu, tentang kayak pengantar kerjanya. Terus apalagi kan banyak teman-teman juga yang mungkin belum pernah terjun ke apa sih? Ke itu apa? Ke pengantar kerja. Nah, poin Bidang intinya pengantar apa kerja. ya, Bu? Ya, poin intinya apa ya Bapak Ibu untuk kita tuh pas ujian bisa mengetahui oh poin ini nih yang harus kita kerjakan, terus biar nggak salah juga ketika terjun di dengan status yang baru gitu loh di pengantar kerja gitu Bu. Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Delftina. Alhamdulillah nih ada teman tenaga non ASN kita yang muncul. Ya mungkin bisa langsung dijawab Bu, karena mungkin Mbak Delftina ini kan di Pusdatin ya kalau tidak saya. Tapi tetap menangani fungsi antar kerja karena dia menyusun tadi, bahkan terkait dengan data Bu, data data ketenaga kerjaan. Nah, apa yang tadi yang ditanyakan, hal-hal apa yang utama gitu ya, basic yang perlu dipahami nih, Iya, gitu Bu. ini kali ya Mas ya, karena kebetulan Mbak Destin ini ininya mungkin ininya tidak langsung di lapangan ya, karena tidak langsung di teknis ya. Dia di semacam sekretariat lah, di sporting ya untuk ininya penempatannya saat ini kan, karena di Pusdatin kan, bukan di unit teknis kalau di BPDMI di deputi ya. Kalau di deputi kan langsung melaksanakan pelayanan antar kerja. Jadi sebetulnya kalau ingin ini belajar mungkin Mbak Destin bisa membaca ini aja, membaca tadi yang untuk yang pertama ya, terkait yang lebih detail itu coba dibuka dibaca Permenaker 39 tahun 2016. Ya. Itu semuanya sudah mencakup terkait dengan penempatan tenaga kerja. Di situ detail apa itu AK1 ada, kemudian AKL juga ada, kemudian apa itu penempatan tenaga dalam negeri, kemudian jadi coba dilihat dipelajarinya untuk teorinya ya. Untuk teorinya itu di Permenaker 39 tahun 2016 itu. Kemudian juga mempelajari membaca bahasa terkait dengan Permenpan nomor 5 tahun 2014. Ya. Itu.
Kemudian karena di situ ada tusi daripada pengantar kerja itu apa aja yang kegiatannya. Kemudian baca lagi untuk turunan daripada Permenpan 5 tahun 2014 itu juknis ya. Juknisnya terkait coba baca Permenaker nomor 3 tahun 2017. Itu aja. Kemudian Mbak Destin dan teman-teman yang lain juga coba dibaca Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu sebetulnya ini daripada apa ya kalau ini primbonnya ya, primbon ketenagakerjaan itu. Nah, yang pertama Undang-Undang 13 tahun 2003, kemudian Permenpan nomor 5 tahun 2014, kemudian Permenaker nomor 39 tahun 2016, kemudian Permenaker nomor 3 tahun 2017. Itu aja. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Nah, ini. Karena saya kurang tahu kalau untuk pengantar kerja yang di BP2MI itu kan Menpan ya yang ininya ya Mas Panji ya, penerimaannya itu Menpan ya. Iya, dari Jadi seleksi soal-soalnya nasional P3K. kan ya. Iya, soalnya Ya. nasional. Kemudian mungkin yang terkait dengan penempatan luar negeri, penempatan dan perlindungan itu Permen Undang-Undang nomor berapa 18 Mas? 2017. 18 Nah, tahun 2017. Undang-Undang 7 ya, nomor 7 ya. 18 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 ya. 2017. Nah, itu aja. Yang dipelajari itu terkait dengan untuk yang penempatan luar negeri tadi Undang-Undang 18 tahun 2017 ya. Kemudian itu tambahannya. Jadi adik-adik semua bisa membaca-baca, membuka-buka itu materi itu. Undang-undang coba dilihat Undang-Undang 13, coba dilihat terkait dengan pembinaan penempatan dan peluasan kesempatan kerja. Untuk yang Undang-Undang 13-nya ya, untuk ininya secara lebih lebih fokusnya lihat penempatan dan perlindungan tenaga kerja. Iya. Dan perluasan kesempatan kerja. Oke, Bu. Kalau saya tidak salah, Ibu nanti mohon dikoreksi, Bu. Kalau nggak salah undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan itu kan ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Bu ya. Ya. Kemudian ada Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Ya. Ini kan pasti banyak turunannya ya, pasti nanti ada PP-nya. Kemudian kalau kan kita juga ada Undang-Undang Cipta Kerja, Bu, apakah itu juga termasuk? Kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu kebetulan yang untuk penempatannya itu hanya sedikit karena Undang-Undang Cipta Kerja itu banyaknya di PHI. Oke. Untuk Berarti itu mediator. tidak terkait langsung pengantar kerja, Ibu, itu Tidak mediator terkait, hubungan hanya sosial ya. sedikit saja ya. Karena itu kan revisian hanya yang kira-kira kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu kan yang kira-kira aturan-aturan di semua kementerian double-double kan ibaratnya disatukan kan gitu. Jadi tetap acuan kita Undang-Undang 13 tahun 2003 itu. Oke. Kemudian kalau untuk PP, Bu, nanti mohon diinformasikan peraturan pemerintah yang kalau kami catat itu ada PP nomor 33 tahun 2013 tentang perluasan kesempatan kerja ya kalau tidak salah, Bu. Iya betul. Kemudian ada PP saya lupa nomor berapa ini, tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Ya, itu ibaratnya itu ininya lah, tambahan lah ya. Tambahannya, tapi yang intinya gitu. Karena mungkin pusing juga banyak kan baca, tapi untuk tambahan pengetahuan boleh dibaca yang untuk ini PP itu. Tapi untuk yang intinya itu mungkin yang harus itu tadi Undang-Undang 13, kemudian ini terutama untuk yang berkaitan dengan pengantar kerja ya. Nah, PP-nya juga boleh PP nomor berapa tadi ya? Lupa saya.
terkait dengan ini Bu ya, apa namanya, perluasan kesempatan kerja. perluasan kesempatan kerja itu PP nomor 33 tahun Ya, 2013. ya, itu. Iya, mungkin nih teman-teman juga harus ini nih apa, rajin searching nih aturan-aturan karena bagaimanapun juga pengantar kerja ini kan melaksanakan tugas fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan Bu ya, Betul. gitu. Nah ini ketentuan undang-undangnya kan melalui undang-undang, kemudian ada PP, kemudian ada aturan turunnya dalam Permenaker, bahkan mungkin kalau yang ketenagakerjaan luar negeri ini ada diatur juga di peraturan BP2MI Bu ya, Ya, gitu. betul. Ini juga perlu dibaca karena bisa jadi ini keluar ya Bu ya, Betul, bisa aturan-aturan jadi ini. nanti ditanyakan terkait dengan pengetahuan kita terkait dengan peraturan ketenagakerjaan, khususnya di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Nah, kalau penempatan dan perluasan kesempatan kerja itu kan tadi saya sampaikan penempatan itu kan ada di dalam maupun di luar kan gitu. Kalau untuk di dalam kan ini apa yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan aturan-aturannya, sedangkan yang di luar itu yang di BP2MI kan gitu. Iya. Ada lagi teman-teman, khususnya ada teman-teman tenaga non ASN ini, ada yang bertanya lagi? Ya, izin Ibu boleh bertanya sedikit? Oh ya, ini ada Konfirmasi. Ibu Lina Ibu, sepertinya ini Bu. ya silakan Mbak Ibu Lina Lina. juga sering ditanya Bu sama teman-teman Iya. kita Bu. Makanya mungkin dia titipin pertanyaan ini. Ya, Mas Rizky boleh dipin Mbak Lina? Izin Bu terkait usulan perpindahan jabatan tadi dokumen yang diperlukan apa saja ya Bu? Untuk melengkapi usulan kami ke Naker. perpindahan jabatan ya. Iya. Mbak, untuk lebih detailnya kan tadi ini coba dilihat di peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 ya, pasal 9 tentang Nah, perpindahan jabatan. Iya, izin Ibu Ya. di pasal Nah, ini 9-nya salah itu satunya cuma nih di sini disebutkan di pasal 9 itu ya. Nih, salah satu syaratnya ya. Nih, perpindahan di ayat 4 nih, usul pengangkatan pejabat fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain disampaikan oleh instansi pemerintah kepada instansi pembina paling lambat 6 bulan sebelum batas usia pengangkatan yang dipersyaratkan. Jadi misalnya kalau yang muda dan pertama itu kan 58 ya. Jadi Ya, itu, Bu. tapi itu yang dipersyaratkan itu kalau di kami itu 50 kalau nggak salah. Maksudnya 58 itu masa pensiun. Nah, minimal kan 50 ya, 50 apa 5 gitu ada syaratnya. Jadi setelah lewat itu tidak bisa lagi diangkat di ini. Nah, itu jadi ada persyaratannya. Kalau nggak salah 50 kalau nggak salah syaratnya, salah satunya ya. Kemudian ini alur proses pengangkatan pejabat fungsional melalui perpindahan jabatan selain fungsional ahli ini dilakukan. Jadi Bapak Ibu ini ya Mbak Arin, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah dalam hal ini BP2MI ya mengajukan usulan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan. Jadi dokumennya itu nanti ada ininya, ada persyaratannya dan itu ada ketentuannya. Nanti saya minta ke itu ya. Nah, iya izin Ibu tadi sudah baca pasal 9 tapi tidak dijelaskan lebih lanjut dokumen karena kalau itu kelengkapannya. dokumen persyaratan itu kan biasanya dari instansi pembina yang mensyaratkan. Oh ya, Seperti oke tadi baik. Berarti ini tadi usia kan udah ditentukan. Kalau tidak Iya. salah usia kita tuh 50 tahun. Ini maksimal kan 50 tahun. Itu nanti saya mintakan ya ke ini. Nanti saya share ke itu ya. Saya ke Mbak Rina ya untuk persyarat-syaratannya. Karena oke. yang pasti itu apa? Ada surat penunjukan, kemudian ada apa? Dia SK terakhir, dia sebagai apa kan gitu. Kemudian ada surat keterangan pernah ini karena kan kalau di kita itu minimal 2 tahun ya, 2 tahun untuk ini untuk apa? Nah ini nih, maaf ini angka kredit sebentar saya tadi tuh ada nulis ya.
nanti nanti saya ini kan ya, saya sampaikan ke Mbak Rina aja ya Oh ya, siap, syarat-syaratnya ya. siap. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya. Baik, yang lainnya Iya, Mbak Rina ada lagi? Sudah cukup Mas Panji. Iya, Bu izin Bu ada pertanyaan lagi nih Bu. ya Ini silakan. menanyakan terkait dengan perluasan kesempatan kerja ya, gitu ya. Itu kan tadi yang Ibu sempat sampaikan, karena kalau di kami itu kan perluasan kesempatan kerja paling untuk ke luar negeri atau terkait dengan pemberdayaan ya Ibu sampaikan Ya. ya tadi. Pemberdayaan itu bagian dari kesempatan kerja gitu. Cuman kan kita tuh agak kurang paham tuh kalau sambil ngebaca peraturan PP tentang apa namanya ini eh 33. perluasan kesempatan kerja 33 itu kan ternyata jenisnya banyak sekali Bu ya. Ya. Gitu. Tadi bisa padat karya ternyata itu. Kemudian ada tenaga kerja mandiri, ada penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang mendorong terciptanya. Mungkin bisa kasih clue sedikit Bu perbedaannya Bu kalau ini bisa jadi apakah kalau yang di kami itu masuknya di mana ya pemberdayaan itu? Berarti itu masuknya yang tenaga kerja mandiri gitu apa? Gitu. Iya. Izin kalau dulu ini karena ini makanya karena kebijakan itu kan berubah-ubah ya. Itu PP nomor 33 itu pada saat itu di kita itu untuk perluasan kesempatan kerja itu ada 4 ya, ada 4. Yang pertama ada padat karya ya. Tadi saya sampaikan padat karya itu ada padat karya produktif, pada karya infrastruktur. Kemudian ada tenaga kerja mandiri ya. Kemudian ada program tenaga kerja sukarela ya. Yang itu dia melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok binaan ya yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian ada TTG, teknologi tepat guna, yaitu meningkatkan, mengoptimalkan potensi daerah, sumber daya alam daerah itu, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya itu untuk yang pada TTG itu. Kemudian ada juga tadi yang terakhir kaitannya dengan program-program yang berkaitan untuk memperluas kesempatan kerja itu misalnya wirausaha baru kan gitu. Nah untuk yang di BP2MI itu tadi ini yang pemberdayaan itu kan dia bisa menjadi wirausaha baru kan gitu, sehingga menumbuhkan kesempatan kerja ya kan gitu, atau dia juga bisa pemberdayaan untuk jadi pemberdayaan itu malah lebih luas ya, pemberdayaan untuk itu dia bisa melalui program atau kegiatan teknologi tepat guna, yaitu memanfaatkan atau meningkatkan potensi daerahnya. Jadi tergantung kegiatannya seperti apa kan gitu, tapi itu maksudnya ke perluasan kesempatan kerja, karena pada intinya perluasan kesempatan kerja itu adalah apabila dia tidak terserap di sektor formal, maka kita inikan kepada perluasan kesempatan kerja untuk menciptakan wirausaha baru, untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja, untuk memperluas kesempatan kerja itu Mas. Jadi kalau untuk pemberdayaan yang di BP2MI itu masuknya itu skup dari perluasan kesempatan kerja, tapi mungkin nanti masuknya itu ke tenaga kerja wirausaha baru TKM ya, atau bisa juga masuk ke TTG. Kan tergantung kegiatannya apa. Tapi biasanya kalau yang saya tahu, dulu saya pernah bekerja sama dengan BP2MI terkait dengan pemberdayaan kepada keluarga PMI ya. Itu sepertinya itu ininya ke TKM, tenaga kerja mandiri ya. Jadi memberdayakan teman-teman PMI Purna untuk agar dia bisa berwirausaha. Ya. Gitu. Dari teman-teman yang lain ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan?
Ayo mumpung kesempatan ini, masih ada Bu Yanti yang bisa menjawab nih. Teman-teman tenaga non ASN atau teman-teman PNS pelaksana. Izin Mas, Oh ya, ini dengan Pak Melvin. Pak Melvin, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Yanti. Saya Melvin. Kebetulan saya kan penyetaraan Madi Alimadya ya. Nah, dalam rangka sebenarnya sih saya sudah melakukan apa yang menjadi dupak ya, pengumpulan dupak. Kemarin juga sudah ada poin, ada 65 lah ya, terus mendapatkan poin. Nah, dari poin-poin ini saya ambil salah satunya menganalisis permasalahan terkait menganalisis permasalahan lah intinya. Nah, poin-poin ini kan kalau di kita kan di perlindungan ini ada pengaduan ini banyak, Bu. Jadi pengaduan itu bisa ratusan. Nah, dari pengaduan yang sampai ratusan ini yang ditangani oleh teman-teman di tingkat level subkoordinator, artinya kan kita bisa ambil juga untuk kita analisis. Nah, awalnya saya memang menganalisis satu-satu kasus ya, saya analisis. Nah, poinnya ini kan 0,26. Nah, kalau saya merangkum nih, saya minta rambu-rambunya aja Bu ya. Merangkum dari adanya mungkin kasus negara yang sama, khusus Taiwan, ada khusus Singapura, karena kan bagian di tempat saya memang Asia Timur 1 untuk Taiwan, Jepang, dan Cina. Nah, kalau di Taiwan ini kan saya setelah rekap data itu ada 165 kasus itu yang sudah diselesaikan, tapi masih ada dalam proses klarifikasi penanganannya, Bu. Nah, intinya dari proses ini kan kita juga mau ambil data itu untuk kita analisis. Artinya nggak satu-satu lagi lah, nggak satu-satu dalam satu rekap 163 analisis, karena di situ ada nilainya 0,26 kalau satu permasalahan ya Bu ya, selesai itu. Nah, ketika ini mungkin ini kita ajukan untuk dupak, kira-kira mungkin saya minta arahan ya. Teknisnya mungkin proses teknis ini saya paham, karena kan kalau bunyi teknis penyelesaian menganalisis permasalahan A gitu kan, itu 0,26. Nah, ini 163 permasalahan kita analisis dengan satu redaksi yang kita sudah analisis satu persatu gitu, Bu. Nah, itu mungkin apakah prosedur itu bisa kita laksanakan seperti itu, Bu. Teman-teman kan di tingkatan koordinator ini saya lihat mungkin menganalisisnya ada yang satu-satu, juga ada yang sekaligus. Ini saya karena kemarin juga satu-satu kita analisis permasalahan dan nilainya itu juga 0,26. Nah, ketika kita menganalisis 165 itu sepertinya saya meminta arahan rambu-rambunya supaya ini masuk, Bu. Gitu aja, Bu. Makasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Melvin. Terkait dengan ini sebetulnya mungkin kalau dirangkum itu bukan AA ini. Jadi mungkin itu larinya ke ini ya, karya tulis ya. Karya tulis di ininya, dibuatnya. Enggak, bukan karya tulis juga, Bu. Jadi di sini, kalau di sini sih dari di buku panduannya itu di 3.4 ini menganalisis permasalahan ya. Di sini ada juga permasalahan kan banyak kasus, terus permasalahan perjanjian kerja, semua macam-macam. Kalau saya lihat di sini 0,26.
Nah, terus emang di pengaduan kita satu pengaduan ada loh Bu nomor adunya, nomor adu. Jadi bicara nomor adu itu permasalahan satu gitu, satu permasalahan. Ini dinyatakan permasalahan ini kalau di tingkat petugas yang nangani itu satu kasus satu gitu Bu. Nah, ketika kita mau ambil dari 165 rekap data, itu 165, kita analisis 165 jenis kasus, resikonya, berdasarkan resikonya satu-satu kita masukin. Nah, untuk rambu-rambunya seperti apa Bu? Supaya kita bisa mendapatkan kalau 165 kali sekian gitu Bu. Maksudnya satu pengaduan itu, satu pengaduan permasalahan kan 0,26, satu analisis. Tapi sekaligus sepertinya bisa nggak Bu kita ambil Itu begitu? karena gini Mas, kalau menganalisis itu pasti walaupun misalnya sama menganalisis, tapi kan pasti pemecahannya beda-beda Mas. Tidak mungkin 185 pemecahannya sama kan, rekomendasinya sama kan, tidak mungkin Mas. Ya kan Pak Melvin? Tapi ini Bu, kasus si A dengan kasus si B ya pasti ininya ada sesuatu yang membedakan. Tidak mungkin kita samaratakan misalnya kasus saya walaupun saya sebagai PMI di Hong Kong, sama-sama di Hong Kong. Tapi pada saat ada kasus pasti kasusnya tuh mungkin kasusnya sama misalnya pelecehan, tapi pada saat rekomendasi kan gitu, pada saat pemecahan masalah pasti berbeda. Karena kalau itu kan personil ya itunya. Jadi kalau misalnya disamaratakan langsung 185 kali ini dengan kasus ABCD. Nah, kalau misalnya rekomendasinya, karena apalagi kan Bapak sebagai ini ya madya itu berarti kan harus ada rekomendasi, bukan hanya analisa saja. Ya, analisa seperti ini, rekomendasinya seperti apa? Oh iya, Ibu, ini maksud saya rekomendasi ada salah satu rekomendasinya itu sudah kita petakan rekomendasi penyelesaiannya, terus untuk risiko kategori kasusnya juga kita sudah petakan Bu satu-satu dengan adanya proses dari seratusan itu ada kategori biaya penempatan, terus depresi, gagal penempatan, gaji tidak dibayar. Nah, itu kita sudah petakan satu-satu, Bu. Jadi menganalisisnya itu kita sudah petakan. Jadi dengan kita petakan itu kita berikan penjelasan satu-satu kategori kasus. Nah, seperti itu. Di dalam satu draft yang kita juga nanti kita ajukan gitu. Kita ajukan berdasarkan kategori kasus, penyelesaian permasalahannya, rekomendasi penyelesaiannya ada di situ Bu. Maksudnya kita rangkum itu bisa nggak Bu? Kita maksudnya untuk kita, karena kan penilaian ini kalau satu permasalahan analisisnya itu kita udah buat kata pengantar, pendahuluan, semua latar belakang kan semua. Nah, itu kita sudah kayak buat buku sih Bu, kayak sepertinya gitu Bu. Hanya kan karena kasusnya ini banyak, kita nggak akan buat satu-satu, tapi dalam memetakan jenis resiko kasus itu rata-rata hampir sama. Tapi resiko kasus itu kalau nggak salah saya udah hitung di sini sampai 15 resiko. Nah, 15 resiko, nah itu yang kita petakan, kita analisis, terus nah itu yang nanti mungkin kita ajukan untuk dupak. Seperti apa Bu? Rambu-rambu seperti ini kira-kira proses ini saya kan sudah mungkin waktu itu ke Pak Ahmad Syahri gitu, saya koordinasi. Oh bisa. Nah, sepertinya mungkin saya minta masukan ke Ibu. Seperti apa nih kalau rambu-rambunya kalau memang ini kalau kita agak, karena kita kan masih ini Pak masih mengacunya, izin Pak Melvin mengacunya kepada Juknis nomor 3 tahun 2017 ya. Karena Juknis yang terbaru kan belum ada. Sedangkan di Juknis ini disampaikan bahwa penilaian itu adalah setiap naskah. Jadi
setiap satu kasus ibaratnya satu masalah, satu naskah. Jadi tidak bisa dibuat 100 langsung diglobalkan cuma satu naskah. Takutnya nanti dianggapnya itu hanya satu naskah sehingga tidak bisa dikalikan 0,26 gitu. Itu jadi mau tidak mau karena juknisnya masih melampaikan itu, kecuali kalau nanti mudah-mudahan di juknis yang terbaru ya, yang juknis turunan daripada Permenpan nomor 1 ada disebutkan bahwa bisa ini di apa di akumulasi kan. Nah, mungkin itu, tapi karena kalau di juknis yang lama itu masih disebutkan bahwa penilaian itu setiap naskah mendapat angka kredit 0,26. Jadi mau tidak mau kalau Pak Melvin melakukan analisis permasalahan ya terhadap 125 atau 185 ya harus ada 185 naskah. Itu. Jadi memang sesuai aturan seperti itu. Jadi tidak bisa direkap kemudian diakumulasi. Jadi misalnya ininya satu naskah untuk 185. Tapi kalau di sini kan di aturannya masih setiap naskah. Jadi setiap kasus, setiap masalah itu dibuatkan satu naskahnya, Pak. Bukti fisiknya satu. Gitu. Jadi kalau saya bicaranya masih bicara aturan ya, kita ininya berpegang kepada juknisnya. Tapi kalau misalnya saya sampaikan nanti kebijakan misalnya itu nanti saya salah Pak. Mohon maaf. Kebijakannya misalnya tim penilai nggak apa-apa deh untuk membaca karena kan daripada double-double kan gitu. Karena kembali saya sampaikan bahwa setiap kasus itu pasti ada perbedaan. Sedikit gitu, tidak akan sama persis kan gitu. Nah, jadi walaupun Bu di situ kalau kita lihat kita tulis judulnya menganalisis 165 permasalahan itu dengan judul itu tekniknya Bu ya, maksudnya dengan judul itu kan bisa kebaca tuh bahwa oh di sini tapi lampiran bukti fisiknya harus dilampirkan Pak, naskahnya. Jadi tetap saja di situ kan gini, ada dituliskan 185 kali 0,2, kalau pas di rekapnya kan ditulisnya begitu ya Pak ya. Menganalisis 185 ini kasus kali 0,26. Tapi pada saat pengecekan fisik itu harus ada Pak 185 itu. Jadi dicek 185 itu apa saja, atau kalau misalnya atas nama PMI misalnya Ahmad, Abdullah, Susi, Mustaqim apa gitu, Jainal, itu harus ada 185 nama. Kemudian kita cek ininya bukti fisiknya betul tidak gitu. Jadi tidak kita lihat hanya itu, tapi kalau direkap memang disebutkan 185. Jadi kita ngecek paling tidak harus ada 185 naskah gitu. Itu Pak. Yang ini ya pengalaman kami ya di tim penilai seperti itu. Jadi kita pertama lihat ada berapa jumlah naskah yang diajukan. Kan? Pertama misalnya kalau jumlah naskah yang diajukan ada 10, kita cek dulu betul tidak 10. Nah setelah betul ada 10, baru kita masuk ke substansinya. Satu-satu kita lihat sesuai tidak. Tapi kalau misalnya yang diajukan 10 ternyata yang ada cuma 8, nah kita cek lagi yang 2 itu apa yang tidak ada gitu Pak. Kalau kemarin-kemarin ya pengalaman saya sebagai tim penilai. Jadi yang pertama kita lihat dulu jumlahnya sesuai tidak dengan yang diajukan ya, jumlah bukti fisiknya, jumlah berkasnya. Setelah sesuai baru kita lihat ke substansi. Sama seperti misalnya dalam tadi yang saya sampaikan, misalnya Bapak menulis ada seperti kemarin tuh ada yang menyampaikan menyusun SOP berapa puluh tuh, 30 sekian. Nah, kita lihat dulu betul tidak SOP-nya, bukti fisiknya ada 30.
kan gitu. Nah, baru setelah itu kita lihat ini SOP-nya itu SOP apa saja, kan gitu, ada kaitannya enggak dengan tusinya, kan gitu. Untuk meningkatkan pelayanan enggak, kan gitu. Itu mungkin yang untuk ini ya, untuk saat ini penilaian masih seperti itu. Jadi walaupun di scan kan, karena sekarang sudah itu ya penilaian tuh. Jadi kita lihat satu-satu dulu, kita lihat jumlahnya dulu 100, kalau misalnya sama seperti di PTA, kita PTA itu kan atau di perluasan kesempatan kerja mengidentifikasi calon tenaga kerja mandiri sekian ribu. Nah, itu kita cek dulu, ada nggak Bu ini laporannya sekian ribu. Walaupun sebetulnya isinya bisa saja sama kan gitu. Tapi paling tidak bukti fisiknya harus sesuai dengan apa yang diajukan. Karena juknisnya menyatakan itu, Pak Melvin. Iya, baik Ibu. Oke. Ya, makasih Bu. Ya. Nah, itu makanya yang mungkin sekali lagi saya ingatkan ya Bapak Ibu, terkait ini yang untuk yang pengantar kerja yang sudah jadi pengantar kerja untuk angka kredit. Jadi DUPAK kita yang kita usulkan 20 bisa jadi hanya dinilai 10 karena ternyata itu bukti fisiknya kurang. Gitu, akhirnya tidak dinilai. Nah, itu yang harus ini tuh harus betul-betul diperhatikan sebelum diajukan kelengkapan berkas untuk bukti fisiknya. Oke. Ya. Iya, terima kasih Bu Yanti. Ini Pak Melvin udah tercerahkan mungkin ya Ya. terkait dengan izin Bu, ini saya tadi sambil mendengarkan mengkompilasi beberapa peraturan ya Bu ya, yang mudah-mudahan nih bisa sambil nanti di kolom chat Bu, apakah kurang lebih ini ya Bu ya, peraturan-peraturannya mungkin perlu dibaca ya Bu ya, terkait dengan fungsi antar kerja Bu ya, Ya. yang saya masukkan di kolom chat itu. Maaf nih huruf besar semua. Ya. Nanti mungkin teman-teman bisa sambil men-searching. Mungkin ini belum semua saya kompilasi dari paparan Ibu tadi. Saya juga sambil searching. Mungkinnya beberapa paparan ya, beberapa materi yang peraturan perundang-undangan yang memang nanti harus jadi pegangan teman-teman pengantar kerja ya. Karena bagaimanapun juga pengantar kerja ini kan melaksanakan tugas fungsinya, dasar aturannya adalah peraturan perundang-undangan gitu. Ya. Ini ya masih kurang satu Mas Panji. Apa Bu? Terkait yang tadi saya sampaikan Permenaker 39 tahun 2016 39 tentang penempatan tenaga kerja. Oh, sudah Bu, ini Bu, Udah. yang terakhir sudah muncul. Sudah Bu, sudah saya munculkan. Jadi ini teman-teman bisa di-kopas dan di-searching ya, ini ada di JDIH-nya Naker ya Bu ya. Iya. Di JDIH-nya Naker. Jadi mungkin bisa sambil di-searching buat bahan-bahan bacaan. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Terutama teman-teman tenaga non ASN nih. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu yang dari daerah? Ya, kalau memang kayaknya sudah paham nih Bu. Cuma nanti kita kelihatannya teman-teman ini harus membaca lebih dalam Bu ya, terkait dengan perundang-undangan sama modul kali ya, terkait dengan modul diklat dasar ya. Pengantar kerja setidaknya mereka punya bekal gitu ya. Nanti ketika uji kom, entah itu uji kom perpindahan atau dia seleksi kompetensi pada seleksi P3K, itu kan pasti materinya itu kan terkait dengan peraturan undang-undangan dan juga memang yang menjadi konsep-konsep dasar pelaksanaan fungsi antar kerja gitu Bu ya, gitu. Mungkin sebelum, kalau memang tidak ada, nanti kita bisa akhiri nih Bu, atau Bu Yanti ada mungkin hal-hal terakhir yang ingin, maksudnya penguat gitu ya, sebelum kita akhiri, yang perlu disiapkan oleh teman-teman kita yang mau perpindahan jabatan dari jabatan
pelaksana kejabatan fungsional pengantar kerja dan teman-teman tenaga non ASN kami di BPDMI yang memang akan mengikuti gitu ya, berminat mengikuti seleksi P3K formasi jabatan fungsional pengantar kerja. Ya, terima kasih Mas Panji terkait dengan ini tadi mana hilang lagi nih. Ya, sebetulnya alhamdulillah tadi kita sudah cukup lumayan ya, bukan cukup lumayan lagi, 1 harian penuh ya berdiskusi terkait dengan fungsional pengantar kerja, kemudian pelayanan antar kerja, kemudian juga tadi kita berdiskusi terkait dengan aturan-aturan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kerja. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa memberikan sedikit pencerahan ya, bisa memberikan sedikit modal lah buat adik-adik ini yang akan mengikuti ya, yang mengikuti uji kompetensi maupun yang akan mengikuti seleksi untuk pengantar kerja ya, untuk menduduki jabatan pengantar kerja. Nah, Bapak Ibu, mungkin apa yang saya sampaikan pada hari ini masih banyak kekurangan karena memang kita dibatasi waktu dan dibatasi tempat juga ya, karena kalau lewat Zoom kadang-kadang saya tuh merasa nggak pede apa yang saya sampaikan itu. Jadi kalau bertemu langsung mungkin kita bisa lebih banyak berdiskusi, ngobrol-ngobrol, tapi saya yakin dengan apa yang kami sampaikan, paling tidak Bapak Ibu sudah punya bayangan ya, punya bayangan apa sih yang dimaksud dengan pengantar kerja, apa yang dimaksud dengan pengantar kerja, kemudian apa sih tusi daripada pengantar kerja itu. Jadi Bapak Ibu kembali saya ingatkan, sebetulnya inti daripada tusi pengantar kerja itu ada 3 itu tadi. Dia bisa memberikan informasi pasar kerja, bisa melakukan penyuluhan bimbingan jabatan, dan bisa melakukan perantaraan kerja yang pada akhirnya akan ada penempatan tenaga kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang mengerti karena mungkin keterbatasan saya ya dalam menyampaikan penyampaian. Saya sekali lagi mohon maaf dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Dan Mas Panji, Mbak Rina, saya punya PR nanti mungkin ya terkait dengan modul serta syarat untuk ini ya, untuk pindah Perpindahan jabatan ya. Iya, Nanti Bu. kita coba minta infonya, nanti akan kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu, sehat semua buat teman-teman, sukses untuk pengantar kerjanya. Mudah-mudahan semuanya bisa masuk sebagai pengantar kerja sehingga bisa memperkuat tim daripada pengantar Amin. kerja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak warahmatullahi Bu wabarakatuh. Yanti Maryanti Waalaikumsalam selaku warahmatullahi pengantar wabarakatuh. kerja ahli madya di Kementerian Ketenagakerjaan. Plus, mungkin kita berikan plus dulu Ibu buat Bu Yanti yang sudah dari pagi ya Bu ya nih. Kita ganggu waktunya, mudah-mudahan nggak kapok Bu ya. Enggak lah, karena itu tugas Oke. kami. Siap Bu. Iya. Ya, oke. Saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan hari ini ada kurang. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan gitu ya, dengan kegiatan lebih menarik lagi, dengan materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih Bu Yanti Maryanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke MC untuk penutupan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Panji, Bu. Ya, makasih Mas Panji. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yanti Maryanti selaku narasumber. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Panji Trinugroho selaku moderator. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan acara pada hari ini, akan kita simak bersama closing speech dari Kepala Biro SDM dan Organisasi, namun dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Rina Yuga selaku analis kepegawaian ahli muda. Kepada Ibu Rina, kami silakan.
Terima kasih Mas Albi. Izin Ibu Yanti dan teman-teman semua menyampaikan salam dari Bapak Kepala Biro karena kebetulan ada acara yang berbarengan sehingga tidak dapat menutup acara ini. Atas nama panitia, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yanti yang sudah meluangkan waktunya yang cukup panjang untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan juga terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dan atas keaktifannya walaupun ada beberapa yang melewati Bapak moderator untuk bertanya. Dan kami juga selaku panitia memohon maaf jika ada kekurangan atau ketidaknyamanan atau mungkin terlalu lama waktunya aturan 2 hari dan segala yang tidak berkenan di Bapak Ibu semua, kami mohon maaf dan semoga acara ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang ingin pindah jabatan dan semoga bisa memudahkan ketika nanti akan mengikuti ujian. Jadi udah tahu, oh kita harus belajarnya yang ini nih, oh ternyata ini tuh yang ini gitu. Semoga kita berharap seperti itu sih. Dan nanti jika sudah ada info dari Kemenakernya terkait perpindahan jabatan akan segera diinfokan kepada teman-teman semua melalui surat dari Biro SDMO. Demikian closing statement-nya. Terima kasih atas semua atensinya dan mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan dari kami panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan akan dikembalikan kepada MC. Izin live saya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Salam sehat buat semuanya. Ya Ibu. Sehat. Bu Terima kasih Yanti, banyak Bu terima Yanti. kasih atas partisipasinya Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan telah disampaikannya closing speech, demikian rangkaian acara pembekalan dasar-dasar kompetensi teknis jabatan fungsional pengantar kerja dengan kompetensi teknis khusus di bidang antar kerja. Dan demikian kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Saya Rinaldi Arafat selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa mengisi link absen ya Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absen, perkenan untuk dapat bisa mengisi absen.